Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat selalu dan selalu dalam hati yang senang dan bergembira karena jika tidak maka pembelajaran kita dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java dan editor NetBeans ini tentunya akan terhambat. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu kita hari ini akan membuat sebuah form login ya bagi sobat TIK dan anak-anak SMK Setumaja yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Karena materi ini akan terus berlanjut dan dukung terus supaya kami bisa tetap lanjut mengupdate informasi-informasi dan materi-materi yang mungkin bermanfaat buat kalian semua. Oke. Baik, langkah pertama dalam membuat form login yang harus kita lakukan sama seperti sebelumnya, kita harus selalu aktifkan exam control panel ini ya. Jadi kita buka terlebih dahulu exam control panel-nya, lalu bagian Apache dan MySQL-nya sama ya, kita start juga. Nah, ini jangan sampai tidak menyala. Jadi harus menyala warna hijau seperti ini ya. Ini boleh kita close saja. Selanjutnya kita buka aplikasi NetBeans, ID NetBeans ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat form login ya. Untuk lanjutannya nanti membuat aplikasi nilai atau penilaian ya. Nah, form login yang sudah terbuka seperti ini, maaf, NetBeans sudah terbuka seperti ini. Selanjutnya kita cari project kita ya, yang pada video sebelumnya sudah dibuat, yaitu dengan nama project app nilai. Nah, di sini ada di bagian pojok, di bagian kiri dari tampilan NetBeans. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat koneksi di sini ya, kelas koneksi Java yang berfungsi untuk melakukan koneksi ke database. Nah, untuk membuat form login, langkah yang harus dilakukan pertama adalah kita klik kanan di sini, di default package ya. Klik kanan, muncul menu seperti ini, new, fin, copy ya. Kita pilih di new, lalu kita pilih JFrame Form. Nah, di sini ya. Selanjutnya pada bagian class name, di sini ada name and location. Class name-nya kita ganti menjadi flogin ya. Boleh juga misalnya ditulis form login secara utuh ya. Form login seperti ini. Lalu yang lainnya ini biarkan saja. Biarkan kita hanya perlu memasukkan class name saja. Selanjutnya klik tombol finish yang ada di bawah sini. Nah, akan muncul sebuah form yang kosong yang nantinya kita bisa desain form-form ini dengan bentuk interface yang kita inginkan ya, desain interface yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, form login ini kita membutuhkan label ya. Caranya kita memasukkan label dari sini. Dari swing control ya, di bagian palet. Ini palet, kemudian sini ada swing control, ada tanda plusnya, silakan diklik saja. Kemudian di sini ada label. Nah,
Cara memasukkan label ini ke dalam form, ini bisa diklik sekali, kemudian mouse arahkan ke tengah form, ke sini, lalu klik lagi sekali. Nah, bisa seperti itu, atau bisa dengan cara double klik di label ini. Oh ya, tinggal klik saja ya. Kita masukkan 3 buah label ke dalam form. Jadi label ini J label ya, untuk variabel name-nya ini J label. J label 1, J label 2, dan J label 3. Selanjutnya J label ini kita ubah namanya ya, dengan cara klik kanan. Kita lakukan pada J label 1 dulu. Klik kanan di J label 1, kemudian klik edit text. Nah, setelah itu kita ketikkan, karena J label 1 ini sebagai judul, maka kita ketik login. Ya. Setelah itu tekan tombol enter. Tekan tombol enter. Selanjutnya kita ubah fontnya ya, di sini di bagian properties, bagian font, diklik ya, lalu klik di titik-titik di sebelah kanan ini. Klik, lalu kita pilih font stylenya bold. Nah, untuk jenis fontnya kalian bisa memilih berbagai macam jenis font ya. Silakan terserah sesuai dengan yang kalian inginkan saja. Misalnya Bapak pilih Times New Roman. Kemudian font stylenya bold dan size-nya kita tingkatkan menjadi 14 atau 18 ya. Kemudian klik OK. Nah, sehingga seperti ini. Selanjutnya di J label 2 sama ya, lakukan hal yang sama, klik kanan, kemudian edit text. Yang ini kita ganti teksnya menjadi username yang biasa dibutuhkan untuk login ya. Jadi bagian fontnya kita ubah lagi menjadi 14, kemudian Times New Roman, kemudian OK. Mau diboldkan silakan. Selanjutnya untuk C label 3 sama ini, edit text, klik kanan dulu ya pada J labelnya, kemudian edit text, kemudian kita ketik di sini password, kemudian enter ya. Selanjutnya fontnya juga kita ubah, kita naikkan ya supaya sama dengan username dan Times New Roman ya. Ininya 14, kemudian OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya komponen GUI yang kita butuhkan yaitu JTextFill ya. Kita cari lagi di Swing Controls. Di sini kita masukkan TextFill. Nah, ini ya. TextFill, klik, kemudian double klik ya, kemudian tarik ke sini atau arahkan mouse ke tengah-tengah form. Sini ya. Kemudian perbesar TextFill 1 ini ya dengan cara menarik. Jadi selalu kita klik dulu ya komponennya, kemudian kita tarik dari kotak kanan tengah ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ubah lagi ya dengan cara klik dulu propertiesnya. Di sini fontnya juga kita samakan ya, font. Nah, ini menjadi 14 atau 12 saja yang ini. Kemudian OK. Nah, selanjutnya hal yang selanjutnya masukkan lagi satu buah text fill, double klik, kemudian gerakan mouse ke tengah form, kemudian klik. Lalu perbesar juga, lalu fontnya kita rubah lagi menjadi 12, kemudian OK. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan tulisan JTextFill 1, 2 ini,
kalian bisa klik dulu ya komponen JText Field-nya, lalu pada bagian properties text-nya, nih teks. Nah, di sini ada tulisan JText Field 1, ini dihapus saja. Nah, lalu di-enter. Nah, ini jadi kosong di sininya ya. Untuk JText Field 2 juga sama, kita klik di teksnya, kemudian kita hapus, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan komponen yang namanya button. Sini di swing control ada J button ya, sini ya. Double klik, kemudian kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita masukkan 2 buah J button. Nah, yang J button 1, ini kita klik kanan, kemudian kita edit text, kita ganti teksnya menjadi login. Nah, ini untuk tombol login. Fontnya juga boleh kita naikkan menjadi 12. Lalu yang J button 2 juga sama, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit text. Yang kedua ini daftar. Seperti ini ya, enter. Lalu fontnya kita ganti lagi, size-nya menjadi 12. Nah, kurang lebih form login seperti ini ya. Tata letaknya bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan ya. Dipercantik saja di sini. Misalnya mau memberikan warna atau mau apa silakan gitu ya. Selanjutnya jangan lupa kita save dulu ya. Simpan dengan menekan tombol ini nih. Save all ya. Atau Ctrl Shift S atau bisa juga dari file save all di sini. Nah, ini ya. Kita klik sekali save all-nya, lalu tombol ini jadi tidak aktif. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk sesi pembuatan form login ini, kita bagi menjadi 2 sesi, supaya videonya tidak terlalu panjang. Sesi pertama untuk desainnya dulu, di sini nih ada menu desain ya. Selanjutnya video berikutnya mengenai source codingnya akan dibahas pada video berikutnya. Jadi nanti kalian tinggal pindah antara desainnya ini ke source-nya ya untuk menuliskan kode program. Jadi tinggal klik saja di source atau di desain seperti ini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang masih belum kalian mengerti, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah Bapak akan menjawabnya. Dan jangan ragu-ragu jika kurang paham, silakan boleh bertanya langsung, datang ke sini atau melalui chat di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, untuk video berikutnya akan disambung lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.